Tuhan titipkan. Di dalam Mazmur 128, ya, Andre ini kok tidak keluar dari sini. Mazmur 128 kita boleh baca ayatnya yang pertama. Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. 2, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu daripada anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Inilah firman Tuhan yang baru kita baca. Berbahagialah orang yang sudah membaca dan merenungkan serta melakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat atas rumah tangga. Ya, ini kita berbicara tentang rumah tangga. Ya. Berkat atas rumah tangga. Ada berapa banyak rumah-rumah tangga di dalam hari-hari ini yang berantakan. Karena apa? Suami istri tidak ada kecocokan. Sehingga tidak ada kecocokan, rumah tangga itu suami istri itu bertaur setiap hari. Ya, karena ada persoalan, masalah, tidak bisa mengucap syukur. Sehingga turun kepada anak-anaknya, turun kepada mantunya, turun kepada cucu cicitnya. Tetapi yang kita mau berkata saat ini, ya, berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga karena apa? Kepala suami, istri ini adalah penolong. Maka itu kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, mau berumah tangga, jangan kita cari pasangan yang salah. Tuhan bilang kumpul yang baik jadi baik, kumpul yang jahat jadi jahat. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Suami cari istri yang takut Tuhan. Istri cari suami yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita salah. Berapa banyak sekarang orang suami cari istri yang cantik. Tidak salah. Tapi ingat firman Tuhan mengatakan, yang Tuhan lihat bukan kecantikannya, kemolekannya. Tetapi yang Tuhan lihat itu hatinya. Banyak sekarang suami-suami mencari istri yang orang kaya. Orang bilang supaya cuci kaki enak, rumah sudah disiapkan oleh papa mertua, mama mertua sudah siapkan, semua segala sudah mau cari yang kaya. Oh ini anak orang kaya yang punya ini, yang punya ini. Tujuannya seperti itu. Banyak sekarang perempuan-perempuan mencari laki-laki yang kaya. Kalau perempuan cari yang kaya, si agak wajar-wajar. Tapi kalau sampai laki-laki sebagai pemimpin satu rumah tangga, dia mencari perempuan yang kaya, itu berarti laki-laki yang sudah tidak berguna lagi. Sebab dia yang menafkahi, dia yang mencari makan segalanya semua untuk rumah tangga, untuk memberikan istri kepada anak-anaknya. Tetapi laki-laki ini mencari orang yang kaya. Tetapi akhir zaman ini seperti macam begini. Sehingga rumah tangga itu tidak bisa jadi bagus. Tetapi kalau kita mau berkat ya di dalam rumah tangga ini, kita yang paling penting dikatakan di sini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita cari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang bertanya kepada saya,
Bagaimana anakmu perempuan, dia mendapatkan pacar orang kaya apa tidak? Saya bilang saya tidak cari itu orang kaya. Yang paling penting sekarang orang itu mau bekerja. Ya, banyak orang-orang tua, banyak anak-anak istri, anak-anak kita yang mau mencari pasangan hidup orang kaya. Tidak, saya harus izinkan saya firman Tuhan bisa merubah pikiran kita. Cari yang takut akan Tuhan. Kalau sudah kita dapatkan takut akan Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, sudah dengan sendirinya Tuhan sudah ada di dalam hidupnya, dia pasti hidup itu bahagia. Ya. Tapi sekarang ini akhir zaman, anak Tuhan ke, anak di luar Tuhan ke, mereka cari orang kaya. Ya, kaya ya, punya pabrik, punya ini, punya ini. Tidak, kita cari yang takut akan Tuhan. Saya punya anak, dia punya pasangan hidup. Ya, orang tanya kepada saya, anak kamu punya pacar kaya ya? Saya bilang saya tidak cari orang kaya. Yang penting saya cari anak takut akan Tuhan. Saya melihat dia. Pada waktu itu dia datang kenal dengan anak saya, ya Kesia, dia datang di situ saya izinkan, saya proseskan dia, ya bagaimana orangnya. Pernah satu kali dia datang mau pergi dengan Kesia, tidak dulu, tunggu dulu, ada waktunya. Dan pada waktu itu pergi, ya Bapak Ibu pulang lewat jam 9, saya berdiri di muka pintu. Yang laki-laki pertama kali datang, mau masuk, tidak usah masuk, pulang aja. Ya, saya melihat anak ini bagaimana, tapi dia melihat saya keras seperti begitu, karena tujuan saya untuk demi kebaikan. Dia lari, abis itu dia datang, dia pikir-pikir lagi kembali, dia datang, baru di situ saya izinkan, ya proses kepada dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama juga, anak saya yang Andre. Bapak Ibu tahu barusan saja tanggal 27 yang lalu dia menikah. Ya. Cari yang takut akan Tuhan, bukan cari apa-apa. Ya bahagia hidup kami. Masuk di dalam rumah tangga, kami hidup bisa rukun segalanya semua. Senang hati. Satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling mengasihi, saling satu lain saling memperhatikan. Itu kan paling bahagia. Orang yang bahagia bukan uangnya yang banyak. Orang bahagia itu bila mana di dalam rumah tangga itu rukun. Karena di dalam Mazmur 133, kalau kita hidup rukun, coba lihat. Ya, Mazmur 133, bagaimana firman Tuhan bunyi? Ya. Mazmur 133 ayatnya yang pertama dikatakan di sini. Ya. Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, bagaimana bisa rukun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau yang satu ini gelap, yang satu ini terang. Gelap dengan terang tidak bisa jadi satu. Tapi gelap dengan terang itu pasti pecah. Jadi terang ketemu terang pasti enak, ya. Pasti bisa rukun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Mazmur Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dikasih satu perumpamaan seperti minyak itu berkat datang, ya. Yang minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup dengan rukun Bapak Ibu, itu berkat itu turun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menerima berkat? Kalau rumah tangga kita, kalau suami istri ini tidak rukun, anak dengan istri tidak rukun.
Anak dengan bapak tidak rukun, anak dengan mama mertua tidak rukun semua. Bagaimana berkat bisa turun? Sekarang ini kalau kita pikir ini kehidupan, bagaimana ya saya bisa melangkah ini hidup ke depan? Secara manusia ini bagaimana ya saya bisa eksis di dalam hidup ke depan ini, hidup seperti ini. Yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan masalah, cari uang susah, perusahaan banyak yang tutup, bagaimana? Hanya kuncinya satu, Bapak Ibu. Kita hidup dalam rukun, hidup takut akan Tuhan. Ayat ketiga dikatakan, Tuhan memerintah berkat itu datang kepada kita. Ini bukan ngomong saja, tetapi kita juga bisa mengalami. Apakah kita percaya dan kita pernah mengalami Tuhan perintah berkat datang kepada kita? Kita melihat Ulangan 28 ayat ke-8. Kalau kita dengar baik-baik firman Tuhan dan kita lakukan, ya, dikatakan di dalam ayatnya ke-8. Ulangan 28 ayatnya ke-8. Dikatakan di sini Ulangan 28 ayat, Tuhan akan memerintah berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau kita hidup rukun, itu Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepada. Tuhan perintah. Bapak Ibu, mohon maaf, saksi yang kecil saja. Ya, ini baju. Ya, saya pakai. Ini saya tidak beli. Tiba-tiba ada saja orang kasih. Om Pendeta, ini ada baju. Saya tidak pernah pakai. 1 tahun 2 tahun yang lalu saya bangun. Bikinkan ini. Saya tidak pernah pakai. Om Pendeta mau. Ini ambil. Waktu dia omong sama saya bilang ambil cepat saat itu. Maka itu saya ajar kepada Bapak Ibu. Kalau sudah dijanjikan suruh ambil cepatan. Jangan sampai berubah pikiran. Saya pergi langsung ke sana, saya ambil. Dia keluarkan dia punya jas, ada 15 jas. Bapak Pendeta mau yang mana? Saya lihat, ini Pak Pendeta cocok untuk Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta cocok untuk Pak Pendeta. Langsung dikasihkan sama saya 3 jas. Tuhan perintah berkat itu datang melalui orang. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kerukunan. Kebenaran itu orang yang hidup benar pasti rumah tangganya rukun. Tuhan perintahkan berkat. Bahkan dia katakan kepada saya lagi, masih ada 1 Pak Pendeta. Itu bagus warna merah. Ya, saya mau kasih tapi saya cari-cari di mana ya. Dia kontak dia punya ponakan, kamu ambil? Iya saya ambil. Ya sudah, mau apa? Dan saya katakan karena saya kepingin, coba cari lagi kain. Kita beli ini kain. Ya. Ternyata oke, cari kain beli. Tiba-tiba Tuhan kirimkan lagi dari melalui orang lain yang warna merah. Kasih lagi sama saya. Itu namanya kain-kain yang sudah mahal-mahal punya. Dia bilang, Pak Pendeta ini kain dari tahun 70. Saya dapat ini kain. 2 tahun yang lalu saya jahit. Dan tidak pernah saya pakai. Itu persis yang saya inginkan. Tuhan perintahkan itu berkat. Bukan hanya itu saja Pak, ini baju tidak bisa dimakan. Dalam segala segi hidup. Ya. Dalam segala segi hidup, Tuhan perintahkan berkat itu datang. Tuhan perintah itu berkat datang untuk kita. Apa yang kita mau khawatir? Memang kita melihat ke depan ini gelap. Memang kita lihat di depan ini susah. Apa yang kita mau khawatir? Jalankan saja. Apa yang kita mau khawatir? Barusan tanggal 20 gereja tidak bisa membayar listrik. Ya memang, dari mana uang untuk harus membayar? Yang dapat sudah pergi, yang dapat sudah pergi. Malah dah cukup. Ya, tanggal 20. Tapi kok saya heran ya. Kok hati saya ini kok tenang. Tidak bingung, tidak apa-apa, kok tenang.
Ya saya bisa bayar. Tidak apa-apa saya bilang. Tidak bisa bayar. Kemarin baru saya ngomong kepada ibu kekasih kita, Ibu Evi. Jadi gimana Om? Ya saya bilang kita lihat saja, kita berdoa. Perjanjiannya 1 hari tidak kasih, bayar putus. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin Tuhan sudah siapkan, Tuhan bayar semua. Pagi saya baru berbicara dengan Ibu Evi tanya saya, bagaimana Om Pendeta? Ya mau dari mana lagi? Tapi kemarin Tuhan sudah siapkan bayar semua. Dari mana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya ini bukan seorang pengusaha. Saya ini bukan punya plafon kredit di bank dengan ratusan miliar. Saya ini seorang hamba Tuhan. Kalau Bapak Pendeta Yapi lagi, nanti kamu jadi pendeta. Dia katakan dan dia saksi kepada orang-orang, ini Bapak Pendeta kerjanya hanya makan, minum, berdoa. Makan, minum, berdoa. Tuhan piarakan semua. Saya senantiasa saksi. Karena kita khawatir, kita takut ke depan. Saya berbicara kepada Bapak Ibu ini untuk berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tapi kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak pernah mati. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan tetap jalan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan? Takut akan Tuhan. Kita bukan takut akan Tuhan seperti pada waktu itu murid-murid Tuhan. Mereka melihat waktu mereka sedang seberang ke Galilea. Mereka menaik perahu. Tengah-tengah malam orang lihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Bukan orang bilang Tuhan, hantu, takut. Tidak. Tapi arti daripada takut akan Tuhan, kehidupan kita ini kita rubah. Minta sama Tuhan. Kita tidak bisa merubah sifat watak karakter kita. Ya, tetapi minta sama Tuhan. Melalui firman Tuhan. Merubah kepada kita. Saya senantiasa Tuhan percayakan, saya mengembalakan saat ini saudara kami, saudara Yapi. Dia katakan kepada saya bilang Yapi harus dunia ini yang lama dibuang. Ya, kita ikut jalannya Tuhan Yesus. Iya Om Pendeta. Ya, saya saat ini sedang diizinkan diproses. Om Pendeta sudah 20 lebih tahun. Saya ini baru 1 bulan. Dulu saya ikut Tuhan sekian lama. Dari kecil ikut Tuhan. Tapi tidak bertumbuh. Tapi sekarang baru saya tahu bahwa kita ini jadi manusia harus dirubah. Ya, perlahan-lahan saya dirubah. Saya belajar taat. Apa yang diomongi saya taat. Apa yang diomongi saya taat. Apa yang diomongi saya taat. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, di dalam firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat ke-18. Roma 14 ayatnya ke-18. Coba kita melihat. Roma 14 ayatnya ke-18. Dikatakan di sini. Roma 14 ayatnya, karena barang siapa melayani Kristus dengan jari. Ya, ayatnya yang ke-19 coba kita melihat. Ayatnya ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Lanjut ya 20 ya. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan segala. Sorry ya. Ya, Roma 1. Dikatakan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, kita jalankan itu. Ya, kita perjalankan itu firman Tuhan. Saya katakan kepada dia, kamu beribadah. Kamu beribadah. Ya, pagi sore. Bukan gampang seorang pengusaha yang dulu hanya ke gereja. Sekarang saya didik sama dia pagi sore untuk ibadah. Dia takut terlambat. Minggu yang lalu dia terlambat sebab dia tinggal dari Manyar sana langsung ke sini. Dia jalan pakai map. Dia takut jam 4:30 dia sudah jalan dengan mobil. Seperti Pak Toga Sirait. Pak Toga Sirait jalan kaki dari Ikan Mungsing. Dia datang dari sana 4:30.
berangkat. Om pendeta, saya sudah berangkat 4:30. Ini awal melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan katakan beribadah itu ada janji Tuhan. Ya. Makanan, minuman, dan kesehatan. Ada janji Tuhan. Lakukan ini. Belajar taat. Belajar taat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, supaya senantiasa. Coba kita melihat tadi. Di dalam Mazmur 128. Ayatnya yang 1 bagian B. Ya. Mazmur 128 bagian B, ayat 1b. Ya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan. Kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nya itu huruf besar. Ya. Kita taat. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini. Supaya kita hidup takut akan Tuhan. Kita jalankan takut akan Tuhan. Jangan kita masuk kiri keluar kanan. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam 1b. Nyanyi 1b coba kita melihat. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pagi hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita jalan. Kita taat. Tuhan suruh A, Tuhan suruh B, Tuhan suruh C. Jalan. Seperti tadi saya doa ibu kekasih kita, Ibu Andreas. Ya, Bu, besok ibu punya tugas hari Sabtu. Ibu lakukan ini Bu ya. Ini ibu pergi belanja. Iya. Apa arti? Iya. Bu, ini hari Selasa ada buah pir. Ini hari Selasa ada buah apel. Ini hari ini ada buah melon. Ini ada. Ibu tolong Bu ya, bawa potong. Iya Pak, nurut. Ya, nurut. Ibu Evi, ya, ini ada kurma sekian banyak. Tolong dipreteli satu persatu, diisi 5. Itu bukan gampang. Ya, Bu, jalankan. Sampai kadang ibu gembala bilang, Ibu Evi hanya mau terima sekian. Karena kulkas, terima saja Bu, berapa banyak ibu sudah kerja, lempar ke sini. Karena yang kita buat untuk Tuhan, seperti yang dikatakan saudara Alex. Apa yang diperintahkan Tuhan. Saya berusaha hinaini. Saya nurut, saya berusaha hinaini. Tuhan buat sama dia yang tidak ada, jadi ada. Karena apa? Dia mau nurut. Apa yang diomongi, saya hinaini. Saya dah tahu itu kata hinaini, dia yang dapat sendiri. Dan sekarang saya dapat, saya kadang diingatkan Tuhan terus. Apa yang disuruhkan Tuhan, saya hinaini. Tuhan buat sama dia yang tidak ada. Mohon maaf. Dulu dia bilang sama saya, Om, saya yang penting saya dapat rumah tipe SSS. Cukup sudah. Ini ada uang 7,5 juta. Tak simpan sama saya supaya uang ini jangan kalung. Jujur saya bongkar. Persis gereja pada waktu itu lagi dana-dananya susah. Lek, bawa kau punya uang di sini dulu, Lek. Itu dulu. Ya. Habis itu saya kembalikan sama dia. Dia bilang, Om, saya uang ini mau beli rumah. Tipe SSSSS. Tapi karena dia belajar dari awal, dia mengerti firman Tuhan, dia mau hinaini, dia taat. Ini Tuhan yang ingatkan kepada saya. Tuhan buat yang tidak ada jadi ada. Jadi kita berdoa, taat terus sampai akhir. Seperti Raja Daud, seperti ini Saul, ini Raja Saul. Ini Saulus yang dikatakan Paulus. Aku telah mengakhiri sampai akhir. Kalau kita mengakhiri sampai akhir,
Tuhan, apa yang dikatakan Paulus, telah menerima mahkota kemuliaan. Ya. Dapat mahkota daripada Tuhan, bukan mahkota daripada dunia. Kalau mahkota daripada dunia, ya percuma. Tapi mahkota daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, dikatakan di sini, ya, dia lakukan ini menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau kita lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pagi hari ini, ya, dan kita melihat ada upah yang Tuhan berikan. Ini berbicara kepada seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau sudah dapat laki-laki yang takut akan Tuhan, dia menjadi contoh, dia menjadi terang. Dan kita melihat istrinya. Dikatakan di sini ayat 2. Apabila engkau memakan hasilnya jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang kalau takut akan Tuhan, tentu dia bekerja menurut apa yang Tuhan perintahkan. Bukan kerja dari hasil yang didapatkan tipu sini, tipu sana, tidak. Tetapi dia bekerja dengan jalannya Tuhan. Dengan lurus apa ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Dia mendapatkan hasil. Dan hasil itu bukan hasil dari tipu muslihat, tipu sini, tipu sana. Hasil daripada Tuhan, dan berkat itu kita makan dan bisa menjadi berkat. Sehingga apa yang dia katakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu Bapak Ibu yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti Tuhan, harus kita berubah. Harus kita berubah. Minta sama Tuhan, rubahlah saya Tuhan. Karena Tuhan bilang, engkau mengikuti aku, yang lama tinggalkan. Tolong keluarkan 2 Korintus 5 ayat 17. Engkau sudah mengikuti aku, yang lama itu tinggalkan. Yang lama itu sudah berlalu. Yang baru itu sudah ada. Hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita yang sudah mengikuti Tuhan harus menjadi ciptaan baru. Jangan jadi ciptaan lama lagi, manusia lama masih ada. Kalau masih ada manusia lama seperti bangsa Israel. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan izinkan Firaun datang menekan mereka. Hidup penuh dengan kesusahan. Karena mereka masih hidup di dalam kehidupan lama. Hidup di dalam dosa. Tuhan itu baik. Pada waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan perintahkan Musa, keluarkan mereka dari kegelapan ini menuju kepada terang. Tapi kebanyakan banyak manusia suruh keluar dari kegelapan pergi terang, tidak mau. Berat. Karena apa berat? Iblis masih tetap mengikat kepada kita. Mari Bapak Ibu. Saya ajakkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ya, bukan katakan, oh khotbah ini bagus, khotbah ini tidak bagus dan lain-lain. Tidak. Tetapi ini berupa satu nasihat. Kalau kita bisa tinggalkan kehidupan kita yang lama, hidup itu anteng, hidup itu tenang. Banyak masalah. Mohon maaf, Pak Yapi, saya saksi sedikit. Tadi malam baru dia katakan kepada saya, Om Pendeta, saya setiap malam saya berdoa sama Tuhan. Tuhan sudah panggil istri saya. Sekarang saya ini lagi diizinkan sakit. Ya, lihat kaki saya ini lutut. Saya berpikir Om Pendeta, saya punya anak perempuan satu ada di Palangkaraya. Saya berpikir ini, bagaimana umur saya sudah 72. Sekarang saya masih ada harta ini, harta ini, harta ini. Tapi kalau sudah habis ini harta, saya mau makan apa lagi? Ini kan kehidupan rohaninya belum bagus. Saya bilang, hey. Saya bilang sama dia, hey, kamu melihat saya. Karena tiap hari saya main saksikan dia terus, kamu lihat saya. Saya ini hidup ini dasarnya hidup dari mana? Ya. Tentu saya pikir saya ke depan bagaimana.
Engkau masih ada mesin di sebelah. Ada satu dinamo. Ada tanah berapa banyak masih ada. Ya, masih banyak barang-barangnya. Tapi dia sudah khawatir dulu. Saya ini tidak ada apa-apa. Yang ada sama Tuhan. Tapi kebutuhan saya nyata. Setiap hari itu kebutuhan begitu banyak. Tapi kenapa? Saya kok tenang saja. Kenapa? Kita melihat. Karena ada kebenaran dalam hidup saya. Roma 14 ayat 17. Ada kebenaran di dalam hidup saya. Ada Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya tenang. Saya tidak bingung, saya tidak takut, saya tidak apa-apa. Karena ada kebenaran. Coba kita melihat. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena ada kebenaran. Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga damai saya. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Apapun saya punya persoalan. Apapun saya punya masalah. Saya tenang. Tenang. Gak bingung. Tapi ada orang. Karena rohaninya belum bagus. Dia udah bingung. Dia takut. Bagaimana ini. Dia takut seperti tadi pagi. Pak, 4 hari lagi kalau saya tidak ditolong, saya dipecat. Ya, lebih baik macam begini. Dia timbul ketakutan, dia timbul kebingungan. Tolong fotonya tadi. Anak masih muda, bergereja di satu gereja yang besar yang ada di mall di tengah-tengah sini, daerah Tunjungan. Tapi kita melihat pada waktu dia mengalami masalah. Sudah mau bunuh diri. Suaminya sampai lapor sama saya. Coba tolong dikeluarkan fotonya. Sudah mau bunuh diri. Ya. Umur 39 tahun. Ya, kita melihat ini. Ini sudah mau bunuh diri. Tadi kan ada WA. Wes mati ay. Lo kok jadi anak Tuhan kok macam begitu? Saya dulu waktu belum bertobat Bapak Ibu. Belum ada Tuhan dalam hidup. Padahal saya sudah Kristen. Kalau saya sudah punya masalah besok, lusa, seminggu, sebulan ke depan, saya sudah tidak bisa tidur. Terpaksa tidak bisa tidur, angkat bir, minum terus. Sambung dengan rokok. Angkat bir, minum terus, sambung dengan rokok. Supaya bisa tidur. Ya. Untung saya tidak kena ginjal. Tapi di sini kita melihat semenjak saya dirubah sama Tuhan, saya takut sama Tuhan. Saya sudah tidak mau lagi. Saya sudah tidak mau lagi. Tuhan sudah angkat semua beban-beban saya. Dan Tuhan bilang aku telah menanggung di kayu salib. Saya diberikan kelegaan. Tidak bingung, tidak takut, tidak susah, tidak stres, tidak gelisah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat ini mengajarkan kepada kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bilang apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan itu jadi berkat. Apa yang kita makan itu jadi berkat. Dan dia katakan lagi, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Kalau yang masih bujang-bujang oke. Tapi yang sudah menikah ya. Istri-istri dikatakan akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Ya, rumah tangga yang bahagia, istri itu genap, anak itu genap. Tapi rumah tangga yang berantakan, ya, istri itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena suami. Karena suami. Kalau suami sudah tidak benar, istri sudah tidak benar, turun sama anak. Neraka itu rumah tangga. Tetapi dia katakan, kalau suami takut akan Tuhan, turun kepada istrinya, turun kepada anak-anaknya, turun kepada mantu cucu. Itu ada tabur tuai. Tabur tuai dari mana? Dari suami dulu. Suami melakukan yang baik. Turun kepada istrinya, turun kepada anak-anaknya, turun kepada cucunya. Bagaimana kita sekarang jadi suami-suami? Ya, apakah yang saat ini yang kita tabur? Engkau tabur baik, engkau tuai itu baik.
Engkau tabur jahat, engkau tuai itu jahat. Saya tidak tahu di belakang Ibu Gembala masih ada itu jagung pulut enggak? Ya. Itu jagung pulut itu kebanyakan dapat dari timur. Di Jawa itu tidak ada. Itu jagung pulut itu enak sekali. Ya, punel. Tanamnya di mana? Di timur sana. Bibitnya dari mana? Dari timur. Ya, mereka bawa ke Semarang. Mereka coba tanam jadi. Waktu dia tanam bibit pulut, dia tuai pulut. Mereka datang jual ke Surabaya. Teman saya kirim 1 karong, kadang kirim 2 karong. Kami bagikan ke panti-panti. Tabur jagung pulut, tuai pulut. Ya. Tabur apa saja. Maka itu hidup kita ini yang saat ini yang kita tabur itu apa? Bapak Ibu yang kita tabur ini apa? Bapak Ibu tabur yang jahat. Ada di dalam kejahatan ini. Nanti yang tuai anak-anakmu. Yang tuai kita sendiri. Yang tuai cucu-cucu kita. Tabur jahat, tuai jahat. Saya senantiasa berbicara kepada saudara Yapi cerita tentang sejarah di Pulau Sumba. Ada satu orang tua, dia kaya sekali. Dia kaya karena apa? Karena jahat. Pada zaman dulu kan lapar. Orang-orang kampung yang ada di sana, orang-orang desa, dia datang dari desa, datang ke kota untuk supaya dapat beras makan. Ya, susah pada waktu itu, tapi mereka punya emas, mereka punya mamoli, mereka sudah datang dari malam jalan kaki sampai ke kota, pagi-pagi ketemu juragan ini. Juragan ini ketemu orang ini, dia liwat saja, dia sudah tunggu di muka toko, dia liwat, dia tidak mau omong, dia kasih tinggal saja. Orang ini datang ini bawa mamoli, bawa emas, sampai malam, sudah malam, baru dia tanya sama orang ini. Ama, kalau orang sana namanya Ama. Mama bawa apa? Oh, saya bawa emas. Untuk apa? Tolong tukar beras. Ya, tolong tukar beras. Benar. Oh ya, boleh. Dia bilang tukar beras atau tukar gini-gini segala semua boleh. Berapa ini? Emas ini pada waktu itu dengan mungkin harga 10.000 seumpama. Wes 5.000 aja. Tolong Bapak, lapar ini. Tidak bisa, kalau mau 5.000 ditekan orang ini. Ya terpaksa namanya sudah lapar, dia tabur dengan kejahatan. Ya karena sudah lapar, ya iya jadi taruh. Orang sana bilang taruh sudah. Nah apa yang terjadi? Dia kumpul. Mas ini dia kumpul, dia kaya Bapak Ibu. Udah kaya, ampun. Dulu pernah dia punya anak, jadi relasi saya kalau kirim barang banyak sekali, dia kaya betul-betul. Ya, tetapi kita melihat kaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia punya anak. Ya, dari neneknya itu turun kepada anaknya. Anaknya ada 3-4 orang yang gila. Dia kaya, anak-anaknya banyak uang. Tapi dari keluarga semua ada 3-4 orang yang gila. Bukan sampai di situ saja Bapak Ibu. Turun kepada cucunya. Cucunya punya anak-anak gila juga. Ada satu saya kenal baik. Ya, menikah. Anaknya gila. Mulai dari anaknya sampai cucunya gila semua. Kita mau seperti itu? Untuk apa harta seluruh dunia kita punya tapi jiwanya kita binasa? Untuk apa kita kaya sedangkan anak-anaknya gila semua? Kalau kita punya anak gila, kita punya anak cacat, apakah kita orang tua tidak malu? Karena apa? Karena nenek kita punya perbuatan. Jangan tidak percaya 7 kali karma itu turun, ya akan turun kepada kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gila sekarang. Yang gila anak-anaknya gila semua. Hartanya sertifikat itu 1 tebal kayak gini. Tapi gila. Pergi pasar Atom, suruh istrinya
naik kursi roda, suaminya pakai kaos kutang, celana pendek, padahal orang kaya. Gila. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Tolong Bapak Ibu. Kita yang sudah mengerti firman Tuhan. Kalau dulu mungkin kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Ampun saya Tuhan, ampun saya. Jangan kutuk itu turun kepada saya lagi. Engkau sudah tanggung semua di kayu salib. Karena Tuhan katakan di dalam Yesaya, dosamu merah seperti kermisi. Tuhan sanggup. Merah itu dibikin putih jadi salju. Ya, Tuhan sanggup. Yang berarti yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang kita tabur, kita tuai. Taburlah yang baik, buatlah yang baik. Perhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang hina. Perhatikan. 2 hari yang lalu, saya tahu. Bangun pagi, Tuhan sudah kasih tahu, pemulung sudah ada di depan. Ya, pemulung sudah ada di depan. Ya, baik Tuhan. Benar, saya turun. Saya sudah lihat melalui CCTV. Saya ngomong kepada istri saya, kamu lihat pemulung sudah ada. Saya turun, saya jaga hati. Pak, tolong Pak beras Pak. Tolong Pak. Ya, iki tanganku Pak. Bisul Pak. Tidak bisa kerja Pak. Dari malam aku sampai pagi Pak. Hanya dapat sekian aku udah kuat Pak. Tolong Pak. Bu masuk Bu. Masuk. Tapi saya masuk, ajak dia masuk ke dalam. Ada pro dan kontra. Tetapi karena saya yang berkuasa. Saya bilang diam kamu. Ya. Pak tuman Pak. Bapak kasih terus tuman. Tapi pada waktu saya kasih sama dia, apa yang dia kasih? Untung ada Bapak. Kalau tidak ada Bapak, siapa lagi yang tolong saya? Aku sudah putus asa Pak. Di rumah makan tidak ada Pak. Aku cari uang semalam-malam dengan susah payah. Saya bilang bukan untung ada saya. Untung ada Tuhan. Tapi dia pintar. Ya Tuhan memakai Bapak. Dia jalan sampai begini. Masya Allah. Pak minta beras Pak. Kasih. Tambah kasih ikan. Pada waktu saya minta orang saya kasih ikan. Dia bilang ini tidak ada tinggal sedikit saja. Kasihkan semua saya bilang. Habis itu ada embo lagi kasih sabun. Kita tabur yang baik. Kalau kita sudah tabur yang baik, saya percaya anak-anak saya akan menerima yang baik. Saya percaya saya istri akan terima yang baik. Saya percaya nanti cucu saya akan jadi baik. Saya percaya semua. Tuhan akan pagar dan Tuhan lindungi. Itu kebenaran firman. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya saya tabur yang baik, Tuhan kirimkan yang baik kepada saya. Saya bongkar sedikit di dalam rumah tangga kami. Semenjak Catherine menikah, masuk, kami bahagia sekali. Ya, kami bahagia sekali. Satu bersyukur Tuhan, Engkau telah kirimkan mantu, anak yang baik. Ya. Di dalam rumah tangga enak, bangun pagi-pagi, sudah diarahkan, ayo ikut doa pagi sama-sama, turun. Dia bagian pegang komputer, ya sama-sama kita semua. Selesai, aduh senang. Selesai ibadah kumpul semua di sini, saya doakan, saya tumpang tangan, saya memberkati mereka. Tangan-tangan kita satukan semua. Istri saya, anak saya, mantu saya, yang paling kecil Kesia, Catherine, Andre, istri saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi waktu saya tumpang tangan, kalau perbuatan saya yang jahat, saya tabur yang jahat, kasihan saya punya istri, anak-anak semua. Kasihan saya punya mantu dan kasihan nanti cucu saya. Karena saya tabur yang jahat. Saya doakan kepada mereka, saya senang. Saking senang tidak bisa saya keluarkan, saya telepon kepada bapaknya. Saya bilang, Pak Budi, saya terima kasih banyak. Kenapa? Engkau didik anakmu. Dia berpikir ada apa?
Mungkin saya lapor apa, mungkin anaknya bagaimana, gini-gini. Masuk di sini mungkin tidak bisa cocok dan lain. Dia takut, kenapa Pak Herman? Saya bilang, saya terima kasih Pak Budi. Engkau didik anakmu. Dari kecil kau didik. Dan sekarang dia sudah besar, dia menikah, dia ada bersama dengan kami. Engkau berikan anak yang baik. Dia bisa bersama-sama dengan kita. Istri saya sudah urus semua dan lain-lain. Saya bilang, kau tidak pernah ketemu mama mertua seperti ini. Ya. Pak Budi bilang, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman, saya takut. Kalau anak saya didik salah, kan saya jadi malu. Tidak, saya bilang, engkau didik anak ini baik, sehingga kami berterima kasih. Saya juga berbicara kepada saudara Kesia, kamu ingat saya bilang, kamu nanti akan menikah, tinggal di desa sana. Engkau harus jadi terang, bukan jadi teladan. Kalau Alfred bilang, bukan teladan, terang. Kita harus jadi terang. Ya, engkau harus bangun pagi-pagi. Urus semua. Jangan zaman sekarang anak-anak bangun jam 10. Tidak langsung keluar kamar. Kutek 2 jam. Urus kutek. Kurang bagus panggil Dila. Dila datang urus lagi. Gosok badan. Dari jam 12 mandi sampai jam 2. Dah tahu di kamar mandi buat apa. Sudah selesai mandi. Bangun lagi. Belum make up dan lain-lain. Jam 3, jam 4 baru keluar mulai kerja. Mau jadi apa? Bahasa Mandarin bilang tekseingen, bikin mati dapat mantu kayak macam begitu. Tapi kalau kita sudah didik, kita punya anak-anak. Tuhan bilang pada waktu pagi itu berkat datang. Kita datang dulu, kita datang cari Tuhan. Kita didik mereka. Pada waktu nanti mereka berumah tangga. Laki ke, yang perempuan ke, mereka berumah tangga. Mereka bisa membawa terang. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh ini anak Tuhan seperti ini. Oh ini anak Tuhan seperti ini. Berapa banyak orang rumah tangga yang bercerai. Anak Tuhan. KTP Kristen. Tapi kehidupannya tidak jadi terang. Maka itu Bapak Ibu. Kalau kita suami jadi terang. Turun kepada siapa? Turun kepada istri. Seperti Abigail. Ya, istri yang baik dikatakan di sini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dikatakan di sini sesungguhnya, ya. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kita laki-laki yang ada di sini ya. Ada saudara David yang belum menikah. Ada Hendrik masih jauh. Saya bilang Hendrik kamu bawa mobil. Jangan kamu sombong lah Hendrik. Oh, tidak om, tidak om. Ya, tidak boleh ya. Hidup rendah hati, takut akan Tuhan. Nanti engkau lihat, engkau takut akan Tuhan. Turun kepada anaknya, turun kepada istri, turun kepada anaknya. Tapi kalau engkau tidak takut sama Tuhan, bagaimana? Nah inilah Bapak Ibu, janji Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Tuhan janjikan Tuhan akan memberkati engkau dari Sion katanya. Ya. Dari Sion, Tuhan akan memberkati engkau dari Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Melihat kebahagiaan kita di dalam Yerusalem. Yerusalem itu dalam. Ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Seumur hidupmu. Wah, berapa banyak orang sekarang di luar ini Bapak Ibu. Rumah tangganya amburadul Bapak Ibu. Ya. Suami seperti ini, istri seperti ini, anak seperti ini, kacau. Sekali lagi suami seperti ini, anak seperti ini, kacau semua. Tapi berbahagia kita. Ya, kalau kita takut sama Tuhan dan kita melihat yang terakhir. Ya, yang terakhir dan melihat anak-anak daripada anak-anakmu damai sejahtera atas Israel.
Dan melihat anak-anakmu dan anak-anak cucu. Ya. Kalau kita dapat cucu juga nakal, tidak bisa diomongi. Bagaimana? Orang tua juga susah. Saya berdoa, Tuhan, Kau berikan saya cucu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang takut akan Tuhan. Sedikit tidaknya, maka itu Kesia harus jadi terang. Ya, seperti anak Kesia duduk tenang. Otaknya jalan, tapi tidak macam-macam. Duduk tenang. Kalau saya omong macam begini, Bapak Ibu berkata, aduh Kesia. Bapak Ibu bilang, bapaknya bilang baik, tapi anaknya maketi, anaknya sombong dan lain-lain, dan tegur orang, malu. Ya, tapi saya melihat dari kecil, dia duduk, dia tenang, dia duduk di pinggir ibunya. Orang berkata, Pak, nanti Bapak punya cucu. Ya, kalau seumpama nanti sudah ada, pasti lari kiri, lari kanan. Saya bilang, Tuhan tolong. Anak saya, cucu saya, semua nanti mereka jadi tenang. Ya, karena apa? Dilihat dari ongkongnya, dilihat dari maknya, diturun jadi tenang. Saya percaya kalau Tuhan janjikan anak cucu kita jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, itu luar biasa. Satu contoh, dan saya akhiri. Ya, saya punya istri. Papa mamanya orangnya tenang, ya, pintar, turun kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pintar. Ibu gembala kadang pintar, kadang dia sombong sedikit. Kalau sudah ada hitungan, semua orang pakai kalkulator, dia lihat saja begini, sekian. Ya, betul Profesor Mama Dope, Profesor Fisika. Tapi Bapak Ibu gembala dia lihat begini, sekian. Wih, cocok betul. Ya, pintar, tenang, teliti. Turun kepada siapa? Turun kepada anak-anaknya. Saya punya ponaan, saya punya sepupu, istri saya punya saudara-saudara. Punya anak-anak semua kebanyakan Bapak Ibu dokter semua. Tidak gampang sekolah dokter, semua dokter. Spesialis anak, spesialis ini segala. Sekarang ada satu lagi mengambil di Brawijaya Malang, ambil spesialis lagi. Dokter semua. Jadi turun Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya anak orang tuanya bodoh, turun juga anak-anak juga jadi bodoh semua. Tetapi kita percaya kalau Tuhan sudah ada dalam hidup kita, kita akan menjadi anak yang pintar. Coba kita lihat Ina. Ya, kurang pintar apa dia? Bapaknya punya titel itu 5. Mamanya prof fisika. Oh Ina jangan coba, Noldi jangan coba, pintar-pintar semua. Itulah yang kita melihat contoh itu satu. Saya rasa sekian, saya sudah sampaikan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini bisa menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa, saya minta pemusik singer, ayo kita akhiri.